Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Para Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lagu pembukaan tadi mengenai cinta kasih Allah. Dan itulah yang kita rayakan pada setiap hari Jumat pertama. Kita merayakan cinta kasih Yesus, cinta kasih Allah yang tidak terbatas dan tidak bersyarat. Artinya, semua dicintai oleh Yesus. Yesus membuktikan cintanya dengan menyerahkan seluruh hidupnya sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan kemudian dia dibangkitkan sebagai jaminan kehidupan kekal dalam cinta kasih Bapa. Marilah kita mulai perayaan Ekaristi Jumat pertama ini dengan mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Yesus, dan pasti akan mengampuni apabila kita mohon mengampuni dan menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus oleh Allah Bapa di surga untuk menjadi manusia, untuk mengalami segala suka duka hidup manusia, hidup kami semua. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Selama hidup di Palestina, yang menyembuhkan banyak orang sakit, yang mengusir banyak setan-setan, ya bahkan menghidupkan beberapa orang yang sudah mati, seperti anak janda di Nain, dan juga anak Jairus, dan juga Lazarus sendiri. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus mengampuni semua orang yang berdosa, apalagi yang mohon pengampunan kepadanya. Tidak ada yang dikecualikan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memberikan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi penyelamat bagi kami umat manusia. Kami percaya Engkau mencintai semua manusia yang Kau lahirkan di dunia ini. Dan Engkau menghendaki semua menjadi selamat bersama dengan Kristus dan para malaikat ini. Demi Yesus Kristus kami mohon, buatlah kami selalu sadar
akan cinta kasih-Mu yang tak bersyarat dan tak terbatas itu yang ditunjukkan oleh Putra-Mu sendiri. Dialah Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan yang pertama. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15, ayat 14 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka, aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah. Sebab, aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya
terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujian. Alleluia, alleluia, alleluia. Kami telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Alleluia, alleluia, alleluia. Marilah kita berdiri mendengarkan Injil suci. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Bendahara itu memboroskan harta kekayaan tuannya. Maka dipanggilnya dia dan berkata, "Apa yang ku dengar? Engkau memboroskan harta kekayaan. Maka engkau tidak akan boleh menjadi bendahara lagi." Bendahara itu berpikir, apa yang harus kulakukan? Mencangkul, aku tidak bisa. Mengemis, aku malu. Maka berkatalah ia kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya, "Berapa banyak hutangmu kepadanya?" 100 tempayan. Tuliskanlah dalam suratmu 50 tempayan minyak. Lalu kepada yang kedua, "Dan kamu, berapa hutangmu kepada tuanmu?" Dia berkata, 100 pikul gandum. Duduklah, tulislah 80. Lalu Yesus berkata, orang itu, bendahara itu cerdik. Demikianlah semua orang lebih cerdik daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan kembali. Para Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil dikatakan bahwa bendahara itu cerdik. Artinya
dia tahu bagaimana menipu. Anak-anak terang tidak bisa berbuat demikian. Anak-anak terang ialah orang yang percaya kepada kasih Allah. Kita dipanggil menjadi anak-anak terang. Kita dipanggil menjadi jujur, menjadi tulus seperti merpati. Bagaimana itu? Ya, itu di tengah-tengah dunia kita, di tengah-tengah negeri kita, di mana ada banyak tipu muslihat, di mana ada banyak korupsi, kita harus memelihara ketulusan hati itu. Tetapi kita tidak bekerja sendirian. Kita selalu boleh percaya ada Yesus yang ada di dalam hati kita, yang selalu mendampingi, yang selalu membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya. Cinta kasih itu penuh pengampunan. Apabila seorang bapak mengasihi anaknya dan anaknya berbuat sesuatu yang keliru, bapak itu mengampuninya. Apapun kekeliruannya. Seperti dalam perumpamaan anak yang bilang itu, dia sudah memboroskan separuh dari harta milik bapaknya yang menjadi warisan anak itu. Dia pergi ke negeri yang jauh dan memboroskan uangnya sampai habis, sampai miskin. Lalu dia kembali kepada bapaknya karena berpikir bapakku pasti akan menerima aku. Aku akan berkata, Bapak, aku telah berdosa di hadapan Bapa dan di hadapan surga. Terimalah aku sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tetapi bapaknya berkata kepada karyawannya, cepat pergilah, ambil jubah yang baru, ambil sepatu yang baru, sandal yang baru, dia dipakai oleh anak yang kukasihi itu. Cinta kasih itu siap mengampuni. Maka dari pihak kita, anak terang, kita juga boleh selalu siap mohon ampun kepada Tuhan. Dalam masa pandemi ini tidak ada kesempatan untuk menerima sakramen tobat, untuk mengaku dosa, belum, paling sedikit belum. Ada pikiran, ada rencana dari banyak keuskupan, semoga nanti sebelum Natal ada kesempatan untuk pengakuan dosa seperti biasa. Seorang pastor kepala suatu hari berkata, kalian tidak bisa mengaku dosa. Maka mari kita mohon pengampunan dosa umum. Lalu dia berkata, silakan semua berlutut. Saya akan mengucapkan doa absolusi. Semoga karena jasa Yesus Kristus dan karena kuasa gereja, aku membebaskan engkau dari semua dosa-dosamu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan cara itu diampuni semua dosa. Pastor paroki memberi catatan kalau nanti ada kesempatan melakukan dosa, khususnya dosa yang kau sadari, kau rasa berat, baiklah masih dilakukan. Bukan karena takut, tapi karena percaya cinta kasih Allah itu mengampuni.
waktu saya di Pulau Bulu, banyak orang yang tidak Katolik lebih banyak dari 18.000 tahanan politik PKI di Pulau Bulu, hanya sekitar 300 yang Katolik. Tetapi pada suatu ketika saya mengajarkan kembali cara mengaku dosa. Ternyata banyak orang itu datang mohon pengampunan. Waktu saya tanya, Anda seorang Katolik? Tidak, tapi aku juga punya dosa. Maka mohon berkat supaya dosaku diampuni oleh Allah. Maka kadang-kadang saya dalam satu unit itu mungkin yang Katolik hanya 20 atau 30 paling banyak. Itu kadang-kadang 1 jam saya duduk di kamar pengakuan. Karena beberapa orang yang non-Katolik itu ingin mendapat pengampunan dari Allah. Maka saya memberi berkat bukan sebagai sakramen tobat, karena orang tidak Katolik tidak bisa menerima sakramen tobat, tapi bisa menerima berkat. Dan saya percaya karena hatinya tulus mohon pengampunan untuk dosa-dosa akan diampuni oleh Tuhan. Ada yang pernah membunuh orang, ada yang berkelahi dengan tentara pengawal dan berhasil mengalahkan dan membunuhnya. Dia sendiri kemudian melarikan diri ke hutan. Tapi suatu ketika dia itu kembali mohon berkat. Saya percaya Tuhan betul mengampuni. Meskipun dia belum atau tidak Katolik, tapi pengampunan Allah itu tak bersyarat, tak terbatas. Itulah yang kita lakukan pada hari Jumat pertama. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, silakan dalam hati mohon pengampunan untuk segala macam dosa. Keuskupan Jakarta seringkali ada pertemuan para pastor. Kebetulan minggu lalu itu yang pertama setelah 1,5 tahun. Dan ada kebiasaan beberapa pastor itu saling mengaku dosa, termasuk saya sendiri. Maka saya sendiri tidak terlalu suka datang untuk pertemuannya, tetapi saya suka datang paling sedikit untuk saling mohon pengampunan dan memberi pengampunan atas nama Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan pernah ragu-ragu mohon pengampunan dari Tuhan, karena apabila Tuhan sudah mengampuni, dosa apapun tidak akan diingat lagi dalam kehidupan yang akan datang. Suatu hal yang sangat menghiburkan hati kita sebagai umat Katolik, karena boleh menerima secara sakramental, artinya ada tandanya bahwa dosaku betul sudah diampuni oleh kasih Allah. Yang kedua, cinta itu juga memberi kebutuhan. Kita mungkin kadang-kadang tidak terlalu sadar. Kita bangun pagi bisa bernafas dengan lega. Padahal banyak orang itu memerlukan untuk alat untuk oksigen itu.
khususnya karena penyakit COVID-19 ini. Tetapi kita itu bisa bernafas begitu saja. Orang Inggris berkata, nothing taken for granted. Artinya itu sudah wajar. Tidak, itu pemberian Tuhan. Maka sekali-sekali pagi berkata, terima kasih Tuhan, aku bisa bernafas. Dan oksigen tak terbatas di sekitar kita. Kita juga mengalami sinar matahari pagi yang begitu cerah sekali-sekali di musim hujan ini. Begitu indah rasanya terkena sinar matahari pagi itu. Maka terima kasih Tuhan atas matahari yang cerah pada pagi hari ini. Kita juga bisa melihat, banyak orang tidak bisa melihat, tetapi kalau kita diberi, kita bersyukur karena itu. Kita juga bisa mendengar. Maka kalau doa pagi, saya terima kasih Tuhan, tadi malam aku bisa tidur cukup enak. Dan pada pagi hari ini, aku bisa bangun, bisa bernafas, bisa mendengar kicauan burung. Di Cililitan itu ada banyak pohon cukup besar. Dan burung-burung menjelang matahari terbit itu berkicau, berganti-gantian. Kalau matahari sudah terbit, mereka diam. Saya berkata, Tuhan, syukur hatiku, Tuhan Tuhan bersama suara burung-burung yang berkicau itu. Saya hanya mau mengatakan, kalau kita sadar akan cinta kasih Allah yang memberikan begitu banyak, hati kita penuh syukur. Dan bila orang bisa mensyukur dengan hal, tak bisa lain kecuali bergembira juga. Itulah Bapak yang mohon, semoga aku sadar akan pengampunan yang kau sediakan atas macam-macam kebutuhan yang kau berikan kepada kami dalam perjalanan hidup di dunia ini. Amin. Saya kira itu untuk menguatkan cinta kasih hati kita, membalas cinta kasih Yesus yang tak bersyarat dan tak terbatas. Kita akan diam sejenak, lalu ada doa yang akan disampaikan oleh Ibu Yopi. Ya, tidak salah. Oke. Silakan Ibu yang bertugas. Baik, doa indulgensi. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas bersama seluruh gereja-Mu. Pada hari ini, kami mohon dengan sangat, lepaskanlah jiwa-jiwa saudara-saudari dan kerabat kami dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankan mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia, dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Next. Tuhan, berikanlah istirahat kekal. Semoga cahaya kekal menerangi mereka. Amin. Tuhan, berikanlah istirahat kekal. Semoga cahaya kekal menerangi mereka. Amin. Tuhan, berikanlah istirahat kekal.
Semoga cahaya kekal menerangi mereka. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal turun kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang derita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa umat, semoga arwah adik Raditya Oliver Prabowo dan Bapak Paulus Unang Handoyo diterima di sisi Tuhan ke dalam kedamaiannya, dan hati kudus Yesus yang cinta kasih tidak bersyarat dan tidak terbatas, memberikan kerahiman dan kedamaian kepada mereka berdua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mohon pembangunan Gereja Santo Yohanes Penginjil berjalan lancar, dan berikan rahmat kebijaksanaan semua tim yang Tuhan sudah percayai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. mohon rahmat kesehatan, kekuatan kepada Romo Alex, dan berkatilah Romo Alex dalam karya-karyanya supaya banyak jiwa diselamatkan. Kami mohon, bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal, karena ditemani oleh para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi kepentingan diri kita masing-masing, kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Tuhan kami terima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi yang disiapkan oleh manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Allah kami, terimalah roti dan anggur yang kami bawa ke altar, yang akan menjadi tubuh dan darah Kristus Putra. Terimalah secara khusus Bapak Paulus Imam dan adik Raditya yang kami doakan secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini, bersama Bapak Pius Kodrat Sudono yang mungkin kemarin belum sempat kami ucapkan dalam doa untuk arwah-arwah yang telah dekat dengan Engkau. Demi Yesus Kristus, terang dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya, sungguh layak dan pantas, ya Tuhan Bapa yang kudus Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus. Dialah putra-Mu yang dengan seluruh hidupnya membela kami semua, bahkan dengan hatinya yang penuh cinta kasih membela kami, agar kami dapat memperoleh kebahagiaan kekal bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Ia rela menderita, ia rela untuk berkorban demi kami semua, karena cinta kasih-Nya yang tak terbatas itu. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan para kudus, kami pun ingin memuliakan nama-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh, kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam menjelang sengsaranya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, diambil oleh Yesus piala ini. Sekali lagi diucapkannya doa syukur, lalu diberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku
darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan daku. Setiap kali kita makan roti dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, ya Tuhan, ya datanglah umat kami, penuhilah dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, para imam, diakon, dan seluruh umat kesayangan. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah Kau panggil ke akhirat ini. Pada hari ini secara khusus, Bapak Paulus Inang, Ibu Raditya, dan Bapak Pius Putrat Sudono yang kemarin mungkin kami lupakan namanya. Tapi kami doakan juga bersama semua arwah yang telah mendahului kami. Kasihanilah kami semua, agar kami pun Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa yang hidupnya berkenan di bumi. Semoga kami pun Kau sertakan, memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sambil menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selamanya. Silakan duduk. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihan anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Tunggal Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Inilah anak Tunggal Allah yang menghapuskan dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Yesus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Akan diterbakan Roh Kudus. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Yesusku, aku kau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu. Kita diam sejenak, lalu akan disambung dengan adorasi. Sakramen Maha Kudus masih ada dalam patena di depan saya. Sebagai wakil Kristus Tuhan yang kita sembah secara khusus dalam adorasi ini. Dalam keheningan, sadarilah Yesus sungguh hadir di tengah-tengah kami.
yang maha agung, hadir di tengah alam ciptaan. Kita dengar suara-suara yang lembut, desah dari kipas angin atau dari air conditioner. Kita dengarkan kendaraan yang lewat. Kita dengarkan desing dari serangga-serangga malam. Yang tidak kita dengarkan, tapi sungguh hadir adalah Kristus Tuhan. Engkau ya Tuhan, mengasihi kami semua dan mengharapkan suatu ketika kami bisa berkumpul dengan semua malaikat dan para kudus di dalam kerajaan. Biarlah pengharapan ini membesarkan hati kami, manusia-manusia biasa, orang-orang sederhana, tetapi percaya kepada cinta kasih-Mu. Desah dari air conditioning, desing dari serangga malam, suara sayup-sayup orang berbicara, membisikkan kehadiran dan cinta kasih-Mu. Yesus, Tuhan dan kekasih hatiku, hadirlah selalu dalam perjalanan hidupku. Hidup kami di dunia hanya sementara. Seperti beberapa orang yang kami cintai, sudah mendahului kami kembali kepada-Mu. Kami tidak lama akan jika Kau panggil, akan bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus di dalam rumah Bapa-Mu. Bukankah Engkau bersabda,
Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku juga. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyiapkan tempat itu, aku akan datang untuk membawa kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada juga. Hati kami rindu pada saat yang kau tentukan itu. Mungkin tidak lama lagi, mungkin agak lama, tapi sepanjang lama pun akan datang waktu kau membawa kami ke rumahmu sendiri. Terima kasih Yesus atas janjimu dan atas cinta kasih-Mu itu. Saya akan menyanyikan satu permohonan. Engkau memberikan air kehidupan. Dan Anda sekalian akan menjawab dari sumber-sumber keselamatan. Engkau memberikan air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini, sampai kami akhirnya bersatu dengan Engkau di dalam kerajaan yang Engkau sediakan. Semoga pengharapan kami semakin besar, karena iman kami semakin besar Tuhan, dalam cinta kasih yang Kau selalu berikan kepada kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Akan diberikan berkat secara khusus dari sakramen Maha Kudus ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Anda sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita pimpin Tantum doa ergo sacramentum veneremur cerlui et antiquum documentum novo cerere tui prestet vide supplementum
Genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sidet benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Doa silih kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Yesus yang penuh kasih, Engkau begitu mengasihi dunia ini. Tetapi, betapa kamu sering mengabaikan kasih-Mu, maka kami akan melakukan silih atas segala kelalaian dalam hidup kami yang amat melukai hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa yang amat memalukan. Kami akan melakukan silih bagi mereka yang tegar hati dalam ketidakpercayaan. Bagi mereka yang meninggalkan terang dan bagi yang tersesat seperti domba yang tanpa gembala. Dan juga bagi mereka yang mengingkari janji baptisnya dan yang menghindari beban ringan perintah-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Kami ingin melakukan silih atas segala dosa masyarakat kami, atas nafsu liar dan rendah, atas kecurangan umat-Mu, dan atas sikap peduli dan sumpah serapah, dan atas sikap melawan gereja-Mu, atas sikap tidak hormat dan penghinaan terhadap kasih-Mu dalam sakramen Maha Kudus, dan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Itulah dosa-dosa yang menyebabkan Engkau wafat. Tetapi kami ingin ikut mengambil bagian dalam penebusan-Mu dengan membawa ke altar kurban hidup yang Kau laksanakan di salib. Kami juga ingin ikut serta dalam penderitaan Santa Perawan Maria, para kudus, dan seluruh gereja-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Karena rahmat-Mu, kami ingin melakukan silih atas dosa-dosa kamu dan juga atas dosa-dosa orang lain. Kami akan melakukan silih dengan menjadi orang yang teguh iman, dengan hidup suci, dan dengan setia kepada hukum Injil, dan hukum utamanya adalah kasih. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Kami juga berjanji untuk melakukan yang terbaik agar orang-orang tidak menghina Engkau dan orang-orang mengikuti Engkau. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Yesus Tuhan, terimalah ungkapan cinta kasih kami ini bersama dengan dosa-dosa. Santa Perawan Maria yang berdiri di dekat salib-Mu, yang menjadi teladan dalam berbuat silih. Jagailah kami agar setia sampai mati. Bimbinglah kami agar setia kepadamu, dan tuntunlah kami agar dapat masuk ke tanah terjanji di surga, tempat Engkau bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang masa. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami.
Terpujilah Allah. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah. Sungguh manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian pada malam hari ini diberkati secara istimewa oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat Ekaristi dan adorasi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Masih ada lagu penutup? Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski